kenapa tikus bisa makan burung dari luar kandang? Begini kawan-kawan kronologinya dan cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, untuk saat ini selamat datang dan selamat bertemu kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk saat ini masih membahas tentang burung perkutut. Baik kawan-kawan, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang perkutut yang selalu dimakan tikus, atau perkutut yang di dalam sangkar dimakan tikus dan memakannya dari luar, atau tikusnya tidak masuk ke sangkar. Kok bisa? Bisa. Jadi kawan-kawan, ini khususnya untuk kawan-kawan yang punya koloni atau kandang kotak. Untuk koloni, walaupun kandangnya besi, jangan terkecoh dengan kandangnya yang besi. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman tentang burung kelangenan saya, Wandi Cukreng, yang pernah dimakan tikus dan tikusnya tidak masuk ke sangkar. Nah, di sini kawan-kawan. Jadi ini khusus untuk kawan-kawan yang punya kandang kotak atau untuk koloni. Ini berlaku untuk burung-burung yang lain juga, soalnya di sini saya juga pengalamannya pernah burung kecil, burung emprit juga pernah dimakan. Tahu-tahu kepalanya nggak ada, badannya gantung di atas. Nah, begini kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang punya aviari mini atau yang kandang kotak untuk koloni, jangan sampai lengah dan harus waspada. Nah, walaupun kandangnya besi seperti ini, kita harus berhati-hati. Kalau dipikir dengan nalar biasa atau dipikir dengan logika, kandang besi kayak gini kan tidak mungkin namanya tikus masuk ke dalam. Tapi namanya tikus itu binatang paling cerdik, atau walaupun binatang gitu juga pintar. Nah, ini contohnya yang perkutut kelangenan Wandi Cukreng yang pernah dimakan tikus dari luar. Nah, ini saya tunjukkan untuk videonya yang perkutut kelangenan Wandi Cukreng pernah dimakan tikus dari luar kandang. Mari nanti saya tunjukkan untuk videonya. Nah, ini kawan-kawan untuk videonya waktu habis kejadian. Ini tikus makannya dari luar. Nah, itulah cerdiknya tikus. Nah, ini nyampe begitu, nyampe habis, itu tidak ketahuan. Dan kok bisa begini? Ya bisa. Namanya tikus, binatang cerdik dan binatang pintar. Sebetulnya juga gimana ya?
ya namanya makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua juga diberi istilahnya diberi kemampuan lebih untuk mendapatkan makan. Dan begitu cara berburunya bagaimana, punya trik masing-masing dan diberi kelebihan masing-masing. Nah begini kawan-kawan, kalau untuk yang tikus kok bisa makan dari luar atau bisa nangkep burungnya dari luar, padahal burungnya ini burung lincah sehat semua, kok bisa makan padahal nangkringnya di atas. Dan ini juga udah beberapa kali dari burung kecil sampai burung perkutut. Jadi begini kan kawan, jadi untuk cara tikus untuk mendapatkan buruannya itu di tikus itu membuat burungnya itu gelabakan. Nah burungnya kan gelabakan, kalau sudah gelabakan lama-lama juga lemas dan diambil kelemahannya. Nah itu kalau burungnya itu banyak kan gerabakan, jadinya ada yang nyangkut sono nyangkut sini, dan kebetulan mungkin memang sudah rezekinya si tikus itu sendiri, jadi pas jatuhnya di dekat. Nah dan tangan si tikus biasanya masuk ke dalam dan meraih si burung. Nah itulah yang terjadi. Jadi kita juga tidak harus gimana ya, kita harus waspada. Kalau namanya tikus kan nggak tahu bagaimana cara mengambilnya, tapi kalau di logika begitu, jadi tikusnya ini nyamperin dan burungnya kan gelabakan. Nah kalau sudah gelabakan, sudah mulai lemas, pasti ada yang jatuh. Nah kalau nggak jatuh, biasanya kalau burungnya itu kalau burungnya biasanya itu mentalnya bagus, petarung, biasanya nyerang. Nah itu burung nyerang biasanya ya pasti kalah, namanya tikus cerdik. Nah kejadiannya mungkin begitu kemungkinannya, dan ternyata ya namanya udah rezekinya si tikus, ya terjadilah tuh kayak gini. Dari luar pun bisa meraihnya dan bisa memakan dagingnya. Nah itulah kita harus waspada bagaimana cara untuk menanganinya. Nah ini kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus waspada duluan sebelum terjadi seperti ini. Ini untuk berbagi pengalaman kawan-kawan, namanya kita sudah berusaha, tapi ya bagaimana kalau sudah terjadi, ya terjadilah. Itu kan kawan. Jadi untuk kita waspada, terutama yang punya koloni atau kandang, walaupun kandangnya kotak besi, kita juga harus waspada. Apalagi yang rumahnya banyak tikus terutama. Nah kan nggak nyangka kalau kejadiannya nyampe kayak gini. Jadi untuk mengatasinya ya kita harus mencari akal atau mencari bagaimana caranya supaya tikus tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa meraih nyampe ke dalam. Dan bagaimana caranya? Nah saya coba pakai yang model
begini kan kawan. Jadi supaya tidak dimakan lagi atau menanggulangi supaya tidak dimakan lagi, saya memakai cara seperti ini. Nah, nih seperti ini kan kawan, dan saya memakai akrilik. Nah, kalau ada akrilik, kalau nggak ada ya pakai triplek, tidak apa-apa. Dan untuk di bawah kebetulan saya adanya triplek, saya sementara pakai triplek untuk menutupnya. Kalau lebih bagus lagi pakai akrilik supaya tidak istilahnya kita bisa memantau si burungnya. Jadi kita bisa menanggulangi atau dengan cara ditutup. Kalau ada akrilik pakai akrilik, kalau enggak pakai triplek atau yang lain. Baik kan kawan, mungkin ini aja dulu untuk video kali ini, berbagi pengalaman mengatasi perkutut atau tikus tidak masuk ke sangkar besi, gitu kan kawan. Baik kan kawan, untuk kesempatan kali ini untuk berbagi pengalaman mungkin saya cukupkan ini aja cuman untuk berbagi pengalaman untuk kawan-kawan supaya waspada dengan yang namanya tikus. Baik kan kawan, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya mohon tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang berpengalaman sama boleh untuk berbagi pengalamannya dan untuk mengatasinya bagaimana, bisa berbagi di sini di kolom komentar, atau yang untuk mengoreksi atau untuk yang lain-lainnya silahkan tulis di kolom komentar supaya kawan-kawan semua yang belum tahu biar pada tahu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.